Kopinya enak coy. Ini dia 5 tips ngopi yang cocok banget buat kamu yang lagi traveling. Seperti yang teman-teman lihat, aku lagi nggak di studio. Sekarang aku lagi ada di sebuah kamar hotel, dan kebetulan ketika lagi ada di kamar hotel seperti ini, aku kepikiran pengen sharing gimana caranya teman-teman bisa ngopi enak ketika traveling. So, simak video sampai habis, dan tips kelima adalah tips yang perlu banget teman-teman tahu dan bisa bikin teman-teman jadi si paling anak kopi banget. Pokoknya simak video sampai habis, sikat. Tips yang pertama, oke, mungkin sebagian dari teman-teman akan nggak setuju sama tips ini, tapi nggak apa-apa. Ini menurut opiniku pribadi. Disclaimer dulu. Jadi teman-teman bisa bawa kopi instan sendiri dari rumah. Kenapa harus kopi instan? Karena dia praktis banget. Ya, dan teman-teman nggak perlu bingung nyari kopi di mana-mana. Cukup seduh sendiri di kamar hotel, dan voila, udah bisa langsung nikmatin satu cangkir kopi yang teman-teman suka. Kalau teman-teman nggak suka kopi instan, nggak apa-apa, kita langsung masuk ke tips nomor 2. Tips yang kedua yang teman-teman bisa pakai ketika teman-teman lagi traveling dan pengen tetap ngopi. Teman-teman bisa cari toko kopi terdekat yang menjual kopi-kopi khas daerah tersebut. Misalkan, teman-teman lagi ada di daerah pegunungan yang biasanya ada penghasil kopi, teman-teman bisa cari-cari tuh toko-toko kopi yang menjual kopi khas dari daerah tersebut. Dan nanti bisa teman-teman cobain di warung tersebut, atau bisa juga diseduh di kamar hotel. Kalau misalkan di tempat yang teman-teman datengin itu nggak ada toko kopinya atau bukan daerah penghasil kopi, nggak apa-apa, kita bisa masuk ke tips nomor 3. Tips nomor 3, teman-teman bisa cari warkop. Iya, warkop. Warkop itu bisa ditemuin di mana aja. Kenapa aku bilang warkop? Karena simple, warkop di mana-mana ada. Jadi teman-teman yang pengen ngopi bisa langsung ke warkop. Itu udah salah satu pilihan yang menurutku oke sih. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak suka ke warkop, itu juga nggak apa-apa. Kita langsung masuk ke tips nomor 4. Di tips yang nomor 4, teman-teman bisa cari coffee shop yang ada di daerah tersebut. Sekarang udah banyak coffee shop bertebaran di mana-mana. Mulai di daerah pegunungan, daerah dekat-dekat pantai, daerah kota, daerah desa pun udah mulai ada yang namanya coffee shop. Meskipun mungkin ada coffee shop tergolong kecil, ada juga coffee shop yang komersial, mungkin dari beberapa brand franchise kopi yang udah kita temuin dimanapun, itu juga nggak apa-apa. Nah, kalau misalkan teman-teman ngerasa malas ketemu kopi yang itu lagi, entah di rumah, di kantor, di jalan, terus kemudian ketika liburan ketemunya kopi itu lagi dan malas, nggak apa-apa. Kita masuk ke tips nomor 5. Tips yang ini nih, yang teman-teman tunggu-tunggu dari tadi. Dan aku appreciate buat teman-teman yang udah nyampe di tips nomor 5 ini, karena teman-teman benar-benar penasaran dan pengen banget bisa ngopi enak ketika traveling. So, kita masuk ke tips yang nomor 5, yaitu bawa alat kopi sendiri. Cukup teman-teman beli alat kopi yang bisa dibawa kemana-mana, mulai dari gilingan kopi, saringan kopi, ataupun kalau nggak pengen beli gilingan kopi, cuma pengen saringan kopinya aja biar tetap bisa ngopi nih, biar nggak bawa kebanyakan, kopinya bisa minta giling aja ketika teman-teman beli kopi bubuk di roastery favorit teman-teman, entah dari online ataupun offline, request aja udah digiling. Jadi teman-teman cukup bawa satu bungkus kopi dan juga saringan yang sederhana itu tadi. So, untuk tips yang nomor 5, gimana caranya kamu bisa bikin kopi yang enak di kamar hotel dengan alat sesederhana mungkin. So, simak videonya, aku praktekin, dan jangan lupa di-save. Nah, di sini aku pakai Vietnam Drip, teman-teman. Kenapa? Karena Vietnam Drip menurutku dia kecil, ringkes, nggak perlu banyak perintilan yang perlu dibawa. Dan buat yang pengen Vietnam Drip kayak aku gini, bisa cek di deskripsi di bawah, udah aku taruh linknya. Ini kebetulan aku pakai kopi biji yang udah disasetin, isinya 20 gram. Nah, ini aku langsung tuang ke dalam gilingan. Nah, kalau teman-teman malas bawa gilingan atau belum punya gilingan, boleh banget ya langsung minta request ke tukang kopinya buat dibikinin jadi kopi bubuk aja. Jadi kalau teman-teman mau traveling, jadi gampang tuh, tinggal tuang aja bubuk. Ini dalam sasetnya kopinya ada 20 gram, teman-teman. Ya, ini kita digiling dulu. Kalau udah, kita langsung bisa siapin gelas dari hotelnya, dan kita siapin Vietnam Drip di atasnya. Kita rapihin dulu. Habis itu kita tuang bubuk kopi yang udah kita giling tadi. Habis itu kita ratain dulu biar bubuk kopinya tuh rata. Terus kita tinggal tambahin air panas mendidih yang udah dimasak melalui kettle bawaan dari hotelnya. Simple aja. Di sini teman-teman tinggal tuang sampai kelihatan penuh aja dari Vietnam Dripnya. Jadi sekali tuang langsung tungguin sampai penuh, taruh. Habis itu didiemin dulu sampai tiris. Habis itu kalau udah tuang lagi, lakuin hal yang sama selama 3 kali ya teman-teman. Jadi tuang, terus tuangnya sampai Vietnam Dripnya penuh, diputer-puter juga bisa. Habis itu taruh, diemin lagi sampai surut, habis itu baru tuang lagi sampai penuh 3 kali ya teman-teman. Jadi kalau aku caranya seperti itu. Nah, 3 kali yang aku maksud di sini di luar blooming ya, berarti total ada 4 tuangan. Nah, tuangan pertama tadi namanya blooming, sengaja aku nggak sebut. Cuma kalau teman-teman mau ngitung total jadi 4 juga nggak apa-apa. Nah, kalau udah tiris, kita bisain pakai gelas lain atau pakai tutup kayak gini, hati-hati panas. Kalau kopinya masih dirasa terlalu strong, bisa banget buat ditambahin air sedikit lagi. Nah, ini penampakannya kayak gini, kopinya udah jadi teman-teman. Nah, simple banget ya. Nah, kalau kopinya udah jadi, sekarang waktunya kita cobain gimana rasanya. Oke teman-teman, kopinya udah jadi. Sekarang waktunya kita nikmatin si kopinya. Jadi nanti untuk resepnya aku taruh deskripsi lengkap di bawah ya teman-teman. Biar teman-teman nggak bingung takarannya harus seperti apa, tinggal
Cek aja nanti di deskripsi di bawah. Kita cobain dulu kopinya. Bismillah. Dari segi rasa, kopinya ini karakternya cukup funky, fruity kenceng. Rasa buah-buahan yang ada di dalam kopi ini tetap masih berasa kenceng banget. Mungkin kalau misalkan teman-teman nginepnya di daerah-daerah yang dingin kayak di villa, ini cocok banget. Itu aja dari aku, semoga kontennya bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe dan juga nyalain lonceng notifikasi di sampingnya supaya teman-teman gak ketinggalan resep-resep minuman kekinian dari channel ini. So, itu aja dari aku. Bye-bye. Assalamualaikum. Kopinya enak cuy.